Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan 1000 kekuatan, 1000 cinta buat kita seluruhnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas tentang memaknai kalimat Al-Muhyi dan Al-Mu'mit di dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat Al-Muhyi adalah kalimat di mana bermakna suatu Allah Maha menghidupkan, sedangkan Al-Mu'min adalah Allah Maha mematikan. Dua kalimat ini, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dua kalimat yang sangat luar biasa di dalam Asmaul Husna. Kenapa Allah menggunakan Al-Muhyi, Al-Mu'min? Al-Muhyi adalah bermakna di mana kita menyatakan kehidupan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa Allah menghidupkan dan mengapa Allah menghidupkan? Karena Allah menghidupkan adalah tujuan untuk kita seluruhnya sujud kepada Allah. Dia adalah kalimat Allah Maha menghidupkan. Rupanya Allah menghidupkan kita adalah tujuan untuk beribadah, dan Allah menghidupkan kita tujuan untuk mati. Ada dua kalimat yang sangat luar biasa. Ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka Allah mengajarkan kita untuk selalu sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Allah menghidupkan dan Allah mematikan, dan Allah menghidupkan kembali dan Allah mematikan kembali. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah hidupkan berdasarkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzi ja'alakumul arda firasan wa sama'an bina'an ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi adada wa antum ta'lamun." Kata Allah, Allah menurunkan air hujan di langit. Tujuan Allah turunkan air hujan ke langit adalah tujuan di mana untuk menumbuhkan segala sesuatu. Sang makna inti di sini adalah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita makin yakin bahwasanya Allah akan memberikan kehidupan kepada kita. Allah. Ciri-ciri kehidupan itu ada 3. Yang pertama adalah berpengetahuan, bisa bergerak, memiliki kemampuan untuk merasa. Berpengetahuan, seorang yang hidup pasti dia mengetahui pengetahuan yang sangat luar biasa, dengan akal, dengan pikiran, dengan hati, dan dia mengetahui gerakan tubuhnya. Kalau dia tidak bergerak, mati, berarti dia bukan seorang manusia, bukan seorang makhluk yang sudah diberikan kehidupan, yang dititipkan nyawa. Maka oleh sebab itu, sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti dia merasakan dia nama mati. Maka yang kedua, makna setelah kehidupan diberikan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sempurna, dan Allah memberikan segala sesuatunya dengan kesempurnaan. Maka di saat itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari muka bumi dengan disebut dengan muhyid, dengan kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kita semua sudah mati, cuman kita tidak menyadari apa makna dari kematian ini. Kita butuh dengan yang namanya kehidupan, tetapi bagaimana kita dalam kehidupan mencari amal ibadah, dan di saat ketika kita meninggal dunia, maka di sanalah nantinya kita akan mengetahui posisi kematian kita. Mau meninggal dengan keadaan husnul khatimah ataupun meninggal dalam keadaan non husnul khatimah. Maka kalau ketika kita masih hidup, jalani ibadah dengan baik. Karena Allah Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatiun. Apabila anak Adam sudah meninggal, maka tinggal 3 perkara. 3 inilah dari amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa yang soleh inilah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Maka sahabat yang dirahmati Allah, tujuan kita dihidupkan dan dimatikan tak lain adalah dan tak bukan, pertama, Malik Yaumiddin, dengan adanya hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan adanya kehidupan disebut dengan kita menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka selagi Allah titipkan kehidupan kepada kita, dan sebelum Allah titipkan kematian kepada kita, maka mari kita sama-sama untuk beribadah sebenar-benarnya kepada Allah, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Kita gunakan waktu kita, aktivitas kita
Karena Allah Subhanahu wa taala ada mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Dan di saat kita meninggal nanti, maka kita meninggal dalam husnul khatimah hendaknya. La ilastu lil firdaus si Allah wala aqwa 'alan naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zandil azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.